Oke, baik. Hidayah adalah pilihan atau takdir. Ini diinspirasi oleh kejadian-kejadian. Dulu pas saya masih baru-baru nikah, itu saya ada pernah dengar gosip, masih luar biasa. Ya itu nggak bisa dihindarin. Kenapa? Buka TV semua gosip acaranya gitu ya. Saya dengar gosip ada seorang seleb yang non muslim nikah sama yang perempuan muslimah, paham ya? Jadi seleb non muslim nikah sama muslimah. Menariknya adalah kan harusnya nggak boleh nih, kan laki-laki yang non muslim kan nggak boleh nikah sama perempuan yang muslim, jelas ya? Yang menarik adalah bapaknya itu dipanggil haji dan katanya ustadz lokal, ustadz setempat. Dia bilang ya sudah mau gimana lagi, ini sudah takdirnya Allah. Ya kalau takdirnya Allah kita harus beriman kepada takdirnya Allah. Saya bilang ngawur. Kenapa ngawur? Itu bukan takdir. Kenapa? Nikah itu pilihan bukan takdir. Tiba-tiba Anda brojol kayak saya, Cina, sipit, itu takdir, paham teman sekalian? Saya nggak bisa protes karena itu takdir. Saya lahir di Indonesia itu takdir. Maka saya nggak pernah membahas kenapa saya bisa lahir di Indonesia karena itu takdirnya Allah. Tapi menikah dengan siapa, lalu kemudian punya anak berapa, itu adalah ada bagian dalam usaha kita. Di situ bisa dipahami ya. Nanti mengenai berapa banyak kita tarik itu kayak panah, setelah kita tarik dengan benar, rilisnya benar, anchornya benar, segala macam tekniknya benar, kena atau enggak, ya sudah takdir, bisa dipahami ya. Nah itu adalah nanti kita bahas lebih lanjut lagi tentang takdir. Nah kalau hidayah adalah takdir atau bukan, kita jangan tanya diri kita sendiri, mari kita tanya dengan Allah. Berapa kali Allah kemudian bilang hidayah di dalam Al-Quran? Banyak. Misalnya contoh, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendakwai pamannya dan gagal, singkat cerita. Apa kemudian kata Allah? Allah katakan pada Nabi Muhammad, tenang Nabi Muhammad, kamu jangan merasa gagal. Kenapa? Innaka la tahdi. Ada kata hidayah di situ. Innaka la tahdi. Kamu tidak menunjuki man ahbabta, walakinnallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Maka katanya Allah, wahai Muhammad, kamu tidak memberikan hidayah. Akan tetapi hidayah itu adalah Allah yang kasih dan Allah lebih tahu. Oke, berarti di sini ada hidayah yang Allah sudah bilang ini adalah hak prerogatifnya Allah. Menariknya lagi di dalam suratul Kahfi, Anda baca setiap pekan, insya Allah di situ ada kata-kata yang mau beriman maka beriman, yang mau kafir maka kafir. Silahkan, Allah nggak akan dirugikan oleh semuanya itu. Artinya di situ Allah kasih pilihan. Ada yang mau beriman, bisa beriman. Ada yang mau kafir, bisa kafir. Allah katakan lagi di dalam Al-Quran, wahadainahu najdain. Kami kasih pada mereka dua jalan. Silahkan mereka pilih. Mau jalan yang fajir atau jalan yang takwa. Itu mereka bisa pilih. Berarti ada banyak arti di dalam Al-Quran tentang hidayah. Ada lagi, tadi kan wahadainahu, ada kata hada kan ya? Hada itu artinya hidayah. Wahadainahu najdain artinya kami hidayahkan pada mereka dua pilihan. Ada lagi Allah katakan, huwaladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi dan seterusnya. Allah turunkan bagi kita kemudian Al-Qur'an. Allah turunkan Rasul, yang kemudian Rasul akan memberikan banyak sekali dakwah. Dan dakwah itu juga kita bisa memilih. Allah turunkan lagi huda wa dinil haq. Allah katakan Allah turunkan hidayah dan agama yang benar. Minimal kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran ada tiga arti hidayah. Satu, hidayah yang hak prerogatifnya Allah. Yang kedua, hidayah dalam bentuk Al-Quran dan As-Sunnah, huda tadi itu kan ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran huda linnas wa bainatim minal huda wal furqan. Ada kata-kata huda. Berarti yang kedua tadi adalah hidayah dalam bentuk yang dia turunkan kepada kita, yaitu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga adalah hidayah yang Allah turunkan kepada setiap manusia dalam bentuk akal. Itu juga hidayah. Allah kasih akal pada kita, Allah berikan hidayah untuk memilih. Allah kasih turunkan hidayah berupa Al-Quran dan As-Sunnah untuk bisa connect dengan akal. Ketika akal, hidayah yang tadi kita sebutkan, connect dengan hidayah yang diturunkan oleh Allah, maka Allah akan memberikan hidayah yang ketiga yang itu hak prerogatifnya dia. Itu yang sering kita bilang ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukin kami jalan yang lurus. Karena enggak semua orang yang sudah muslim, dia syahadat, lantas dia dapat Al-Quran, mau untuk taat sama Al-Quran. Sudah lihat banyak orang-orang kayak gitu? Sudah lihat banyak orang-orang kayak gitu? Itu dikatakan tidak dapat hidayah. Jadi hidayah itu adalah takdir atau pilihan? Both. Keduanya, jadi adalah takdir dan ada bagian daripada pilihan. Tapi sekali lagi di situ saya tulis jangan Anda terlalu pikirin atau jangan pikirin sama sekali dalam soalan yang nggak bisa kita kontrol. Karena kalau Anda mikir dalam perkara-perkara yang Anda nggak bisa kontrol, Anda bakal stres. Paham ya? Contoh,
perempuan nih biasanya, serius. Bahkan istri saya, bapaknya meninggal. Ketika bapaknya meninggal, kita baru pulang dari Turki, harus di karantina 5 hari karena kita adalah citizen yang taat gitu kan ya. Kita kemudian 5 hari di karantina. Setelah kita di karantina, pas hari kelima saya tanya sama ini pegawai dari Depkesnya, kita bisa nggak untuk pulang lebih awal karena saya ada kerjaan yang harus saya kerjain. Bisa Ustadz, besok Ustadz bisa pulang lebih awal, nggak usah nunggu sore, Ustadz sudah bisa pergi pagi. Alhamdulillah. Antum tahu kita dijadwalkan pergi hari itu pagi jam 7. Ternyata jam 3 kabar bapaknya meninggal. Lalu kemudian langsung pulang, mandi, ambil segala macam, langsung pergi ke Pati. Dari situ perjalanan dari Jakarta ke Pati. Di perjalanan istri saya nggak ngomong, dia menangis. Saya bilang sama istri saya, Dek, Allah sudah ngasih banyak sekali kenikmatan pada kita. Coba bayangin, gimana kalau kabar bapak kita meninggal ini pas kita masih ada di Turki. Paham maksudnya? Dan kita nggak bisa apa-apa. Stres nggak sih kira-kira? Gimana kalau pas lagi di karantina? Yang kita nggak bisa keluar, lebih repot lagi kan? Gimana? Saya bilang Allah sudah baik banget ngatur kayak gini sama kita. Pas banget kita boleh keluar, hari ini kita keluar, di PCR negatif, kita bisa keluar, bapak meninggal, dan coba bayangin, Jakarta Pati itu 5 jam 45 menit. Saya nyetir, luar biasa kan? 5 jam 45 menit, dan saya nggak berniat untuk mengulangi itu lagi, paham teman sekalian? 5 jam 45 menit, itu rekor saya itu, 5 jam 45 menit. Saya nggak tahu itu kayak bumi dilipat itu kayak gitu kan ya. Jadi, saya bilang sama istri saya, dia di mobil bilang apa? Andai bapak masuk ke rumah sakit lebih awal. Andai bapak dijenguk dokter lebih awal. Kayaknya dokternya mungkin udah lihat bapak, lalu kemudian nggak ada harapan, jadi nggak ada perlakuan. Saya bilang, Dek, istighfar. Kenapa? Itu perkataan-perkataan orang-orang yang nggak memahami takdir. Paham maksudnya? Mau ngomong apa lagi? Itu sudah selesai, paham gak sih maksudnya? Antum mau mikirin apapun, itu nggak akan bisa berubah, paham ya? Antum mikirin perkara-perkara antum nggak bisa ubah, stres antum. Mendingan mikirin perkara-perkara yang mampu kita ubah, itu produktif. Makanya saya pernah bahas di YouTube menjadi muslim yang produktif. Yaitu adalah mikirin perkara-perkara yang harus dipikirin dan cuekin perkara-perkara yang nggak usah harus dipikirin. Contoh misalnya, Ustadz nggak ini panas kupingnya diomongin orang terus, ya tinggal saya bilang sama dia, terus kalau saya panas juga mulut dia bisa berubah? Enggak, gitu kan ya. Ya udah, kita nggak usah mikirin mulut orang lain gitu. Nah, tinggal mikirin mulut kita sendiri. Apa yang mau kita respon dengan keadaan seperti ini? Bisa dipahami ya? Islam tuh keren banget. Di situ saja, di titik itu saja saya udah bilang, Islam tuh udah nunjukin saya banyak banget. Untuk mikirin perkara yang mana, nggak usah pikirin perkara yang mana. Itu Islam udah keren banget bagi saya. Paham ya? Nah, jadi kalau orang itu nurut Islam, hidupnya pasti produktif. Nggak akan dia disibukkan perkara-perkara yang ya nggak bisa move on, insecure dan segala macam. Sekarang kan banyak banget insecure kan ya? Gitu kan ya. Dan saya pikir, apa sih yang antum insecurein gitu maksudnya? Lihat ya, semakin remeh insecure antum, berarti semakin remeh kehidupan antum. Paham maksudnya? Berarti supaya kita nggak remeh insecure-nya, naikkan level kehidupan kita. Nanti insecure kita masih ada, tapi perkara-perkara yang keren. Contoh, kenapa kamu kayak sedih banget? Aku tuh mikirin orang-orang di Palestina kapan mereka merdeka, asik gitu. Nah itu insecure yang sangat luar biasa gitu maksudnya. Saya tuh mikirin gimana cara biar sedekah saya nambah 5 kali lipat. Alhamdulillah luar biasa. Insecure perkara-perkara yang bermanfaat. Jadi itu tentang takdir.